Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence Based Medicine. Pertemuan ketiga dengan judul Prinsip-prinsip Evidence Based Medicine part yang kedua. Bersama saya Apotekar Cynthia Rahmawati. Baik, referensi yang bisa teman-teman baca. Yang pertama dari Strauss, Evidence Based Medicine, How to Practice and Teach EBM 5th edition. Kemudian dari Prof. Utari, Evidence Based Medicine untuk farmasi, dan dari Sastro Asmoro, Menelusur Asas dan Kaidah Evidence Based Medicine, buku kajian mandiri. Outline yang akan kita bahas adalah pada kali ini kita akan membahas tugas 1 dan tugas kedua yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, review sedikit. Penulisan pustaka obat didasari dan dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi pasien terkait dengan kesehatan atau penyembuhan penyakitnya. Dalam merumuskan permasalahan klinis dikenal istilah PICO, PICO, yang P-nya adalah pasien, I-nya adalah intervention, C-nya adalah komparatif, dan O-nya adalah outcome. Setelah PICO dapat ditentukan, PICO ini dapat ditentukan, akan dengan mudah membuat pertanyaan klinis yang tepat sesuai dengan permasalahan pasien. Kemudian ini adalah salah satu contoh critical appraisal yang bisa digunakan. Ada berbagai macam contohnya dan silakan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Karena kadang-kadang beda metode, beda penelitiannya, maka beda juga contoh critical appraisalnya ya. Ini bisa dituliskan judulnya apa, penulisnya siapa, dan pada tahun berapa dipublish penelitian tersebut ya. Kemudian ini beberapa kriteria yang bisa kita nilai ya. Silakan dinilai, misalkan permasalahan dinyatakan dengan jelas setelah kalian baca jurnalnya ya atau artikelnya. Apakah permasalahan dinyatakan dengan jelas? Jika iya, silakan dicentang pilihannya menurut kalian apakah mendapatkan poin 3 atau mendapatkan poin 4 ya. Bisa ditambahkan dengan jabarannya ya. Misalkan bagian mana yang menyatakan bahwa memang permasalahan itu dinyatakan dengan jelas ya. Misalkan yang ketiga hipotesis dinyatakan dengan jelas ya. Kalau misalkan iya dinyatakan dengan jelas, misalkan bisa kalian tambahkan uraian hipotesisnya seperti apa dan seterusnya ya. Keterbatasan penelitian ya, memang tidak semua artikel menguraikan keterbatasan penelitiannya ya. Jika tidak, misalkan poinnya 1 bisa kalian jabarkan ya, tidak diberikan atau tidak dijelaskan keterbatasan penelitiannya. Jika iya, misalkan kalian centang 3 atau 4 ya, sebutkan apa keterbatasan penelitian si peneliti tadi gitu ya, dan seterusnya sampai dengan poin ke-15 ya. Oke, tugas 1 pada pertemuan sebelumnya adalah susunlah PICO, Good Clinical Question, tipe pertanyaan dan keyword untuk kasus berikut ini. Kasus yang pertama adalah seorang pasien wanita muda datang ke apotek tempat Anda bekerja untuk membeli produk perawatan wajah dengan pemutih kulit. Wajahnya terlihat ada bintik-bintik hitam bekas jerawat. Bersama apoteker Anda, bagaimanakah menyelesaikan problem pasien tersebut? Yang kedua, seorang laki-laki dengan memegang pipinya hendak membeli pereda nyeri untuk sakit giginya. Pasien mengeluhkan gigi dan gusinya sakit dan pipinya terlihat bengkak. Sebelumnya, pasien sudah mengonsumsi obat pereda nyeri tapi perutnya menjadi sakit. Bagaimana penyelesaian problem pasien tersebut? Baik, tugas 1.1 yang pertama ya tadi. P-nya pasiennya adalah wanita muda ya dengan bintik hitam bekas jerawat. Intervention yang diinginkan adalah pemutih kulit. C-nya intervensinya ya. C-nya adalah komparatif. Di situ tidak disebutkan komparatifnya apa atau pembandingnya apa ya. Maka bisa kita katakan dia komparatifnya adalah placebo atau tanpa intervensi apapun, atau bisa di strip saja ya. Artinya tidak ada komparatif yang disebutkan ya. Outcome-nya, O-nya adalah bintik hitamnya hilang ya. Maka good clinical question-nya adalah apakah pemutih kulit terbaik untuk menghilangkan bintik hitam bekas jerawat si pasien tadi ya. Maka tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan terapi ya. Keyword-nya ya bisa kita sesuaikan dengan picunya ya, yaitu jerawat, pemutih kulit, dan bintik hitam ya. Atau kalau kita gunakan bahasa Inggrisnya, karena kan nanti keyword yang digunakan yang versi bahasa Inggris ya. Acne, skin whitening, kemudian dark spots atau blemishes ya. Kemudian untuk tugas 1.2,
P-nya atau pasiennya adalah laki-laki, sakit gigi dan pipi bengkak. Interventionnya adalah analgesik non-NSAID, ya. Kemudian komparatifnya adalah analgesik dengan NSAID karena dia sebenarnya sudah menggunakan analgesik NSAID, ya, cuman hanya saja dia ada efek samping tadi, ya, nyeri perut, ya. Maka outcome yang diinginkan adalah nyerinya reda tanpa efek samping nyeri perut atau gastrointestinal, ya. Maka good clinical question yang bisa kita susun adalah pada pasien nyeri gigi, apakah pilihan analgesik non-NSAID tanpa efek samping nyeri gastrointestinal, ya. Maka tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan terapi, ya. Keywordnya, ya, bahasa Indonesianya dulu bisa, ya, sakit gigi, analgesik non-NSAID, analgesik NSAID, efek samping nyeri perut, ya, atau kemudian kita rubah ke bahasa Inggris, ya, dental pain, analgesik non-NSAID, analgesik NSAID, dan adverse gastrointestinal effect, ya. Kita cari, ya, kemudian kita pilihkan mana nih analgesik non-NSAID yang tanpa adanya efek samping gastrointestinal, ya. Untuk yang ini kita carikan, ya, apa nih skin whitening atau untuk yang menghilangkan dark spot atau blemishes pada kasus akne, ya. Baik, kemudian dari tugas 2, ya, carilah sumber informasi dan lakukan critical appraisal terhadap sumber informasi yang diperoleh untuk kasus berikut ini. Yang pertama, apakah perlu digunakan zinc untuk terapi diare pada pasien dewasa? Yang kedua, antiemetik apa yang sesuai dan aman digunakan untuk mual muntah pada bayi, ya. Oke, pada tugas kedua kali ini sama, kita susun dulu PICO dan kebetulan good clinical questionnya sudah ada, ya, tinggal kita salin saja. P-nya adalah pasien diare dewasa, I-nya adalah zinc, C-nya atau komparatifnya adalah yang tanpa zinc, ya, atau placebo, ya. Kebetulan juga tidak ada komparatifnya di sini. Outcome-nya adalah diarenya sembuh, ya. Good clinical question-nya tadi adalah apakah perlu digunakan zinc untuk terapi diare pada pasien dewasa. Tipe pertanyaannya adalah terapi, keyword-nya adalah sesuai dengan PICO-nya tadi, ya, diare dewasa dan zinc. Maka kita rubah menjadi bahasa Inggris, ya, diary in adult dan zinc, ya. Ini saya ambil dari tugas yang sudah kalian kumpulkan, ya. Ini tidak semua saya bahas di sini, ada hanya beberapa yang saya anggap kita bisa jadikan pembelajaran, ya. Ini dari Rafli, ya. Nah, sesuai dengan skema atau contoh critical appraisal, ya, yang dibuat oleh Rafli ini dia dapat judul dari studi penggunaan obat pada penderita diare akut di instalasi rawat inap BLU RSUP Provinsi Dr. R.D. Kandau Manado periode Januari sampai Juni 2012, ya, oleh Fras Korompis dan kawan-kawan tahun 2012 dipublishnya, ya. Baik, kalau misalkan ada link jurnalnya seperti ini, ya, ada link jurnalnya nih, nanti bisa dicantumkan, jadi nanti mudah untuk ditelusuri, ya. Oke, di sini teman kalian menilai, ya, bahwa dia di jurnal itu, ya, setelah dibaca oleh teman kalian, kemudian dia memberikan penilaian, ya. Karena nggak bisa dia melakukan penilaian kalau tidak membaca naskahnya, ya. Ternyata di sini keterbatasan penelitiannya diberikan poin 1 oleh teman kalian, ya. Kemungkinan memang pada jurnal tadi tidak disebutkan keterbatasan penelitiannya, ya. Nah, dari penilaian ini, ya, kan dominan dia menjawab 3 dan 4, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa dari studi ini memang bisa kita jadikan, harusnya, ya, jika nilainya poinnya lebih banyak 3 dan 4, maka mestinya dari studi ini kita bisa menjawab pertanyaan dari apakah perlu digunakan zinc untuk terapi diare pada pasien dewasa, ya. Baik, kemudian selanjutnya ini tugasnya masih sama tentang zinc, ya. Ini yang dari Eka, ya. Nah, Eka Larasati, ya, ini selain dia melakukan critical appraisal sesuai dengan 15 pertanyaan, ya. Ini dia juga memberikan nilai. Di sini dia menggunakan
jurnal atau artikel dari Siti Hajar Nursain ya, dengan judul gambaran penggunaan Oralit dan zinc pada kasus diare. Di sini disertakan juga linknya, bagus ya, jadi kita bisa telusuri bersama-sama artikelnya ya. Nah, kemudian selain itu juga sama Eka ditampilkan juga nih hasil penelitiannya. Ini bagus ya, ditampilkan hasil penelitiannya yang terkait dengan data ini ya, apa yang dibutuhkan. Hanya saja di di artikel yang disampaikan oleh Eka ini ya, ini dia hanya berupa gambaran penggunaan Oralit dan zinc. Maka data yang ada di sini hanya berupa data distribusi frekuensi ya. Misalkan ya, distribusi frekuensi penggunaan Oralit dan zinc berdasarkan resep ya. Jadi yang menggunakan Oralit itu yang menggunakan Oralit ini 64%, yang menggunakan zinc 36%. Jadi di sini hanya menyatakan persentase penggunaan obatnya saja, belum bisa menjawab apakah perlu digunakan zinc untuk terapi diare pada pasien dewasa ya. Jadi dari data ini hanya dapat dilihat gambaran penggunaannya saja, belum sampai menjawab pertanyaan klinisnya gitu ya. Baik, ini kemudian masih pada tugas zinc tadi ya, ini dari Mira ya. Ini judulnya adalah The Effect of Zinc Supplementation in Adult Patients with Acute Diarrhea ya, oleh Deskian dan kawan-kawan tahun 2014. Ini juga tidak disantumkan linknya ya, tapi di sini saya tadi coba searching. Ini linknya ya, nanti bisa kalian lihat juga. Baik, mungkin tidak semua saya bahas ya di sini. Critical appraisal ya yang dibuat oleh Mira. Pertanyaannya sama dengan 15 pertanyaan pada poin sebelumnya ya. Cuman ini baik ya, karena oleh Mira dijawab di sini ya pertanyaannya ini ya. Misalkan gini nih, hipotesis dinyatakan dengan jelas ya. Langsung dilampirkan keterangannya oleh teman kalian, mengetahui efektivitas suplementasi zinc sebagai terapi tambahan pada diare akut untuk pasien dewasa ya. Kemudian dia berikan langsung penilaiannya. Menurut dia poinnya adalah 3 ya. Menurut dia poinnya adalah 3 dari 4 poin ya. Hipotesis pada jurnal dinyatakan dengan jelas ya. Oke, bisa di poin 3, bisa juga di poin 4 kalau memang hipotesisnya dinyatakan dengan jelas ya. Kemudian yang menarik adalah di sini ya. Hasil analisis data disebutkan ya di sini bahwa dari 84 pasien yang dikelola, yaitu 30 pasien laki-laki dan 54 pasien perempuan, ya ada 19 yang menggunakan placebo, 19 yang menggunakan zinc, placebonya 11. Kemudian kalau yang perempuan yang menggunakan zincnya 23 dan placebonya 31 dengan nilai P-nya 0,1111 menunjukkan suplementasi zinc secara signifikan mengurangi diare akut dengan nilai P-nya 0,027 dan menghentikan gejala mualnya 0,032. Selain itu ada tren perbaikan pada gejala penyerta diare akut. Oke. Mungkin ini yang bisa saya bahas adalah yang ini membuat dia menjadi rancu ya. P sama dengan 0,11 ini punyanya siapa? Apakah punyanya pada zinc pada jenis kelamin atau memang efektivitas dari zinc? Karena di sini lanjut terus kalimatnya ya. Nah, kalau misalkan ini yang menyatakan bahwa dia memang berefek secara signifikan, maka pas karena nilainya kurang dari 0,05. Tapi yang ini agak rancu karena nilainya lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 maka dia harusnya tidak signifikan ya. Mungkin nanti silahkan dicek lagi ya mana yang benar atau mungkin kata-katanya aja yang kurang pas di sini diletakkan oleh Mira ya. Namun, baiknya dari yang dilakukan critical appraisal yang dilakukan oleh Mira adalah selain dia menilai poinnya berapa dari masing-masing pertanyaan, dari jurnal itu juga bisa langsung terjawab ya bahwa zinc suplementasi itu dapat meningkatkan perbaikan diare akut, mengurangi mual dan memiliki kecenderungan memperbaiki beberapa gejala diare
seperti sakit perut, frekuensi BAB, konsistensi muntah, perut kembung. Oleh karena itu dianggap sebagai terapi tambahan pada orang dewasa pasien diare akut, gitu ya. Kemudian jangan lupa ya, dari critical appraisal yang kita lakukan ini ya, bisa kita tentukan juga level of evidence-nya ya, disesuaikan dengan tipe penelitian epidemiologi yang dilakukan ya. Nah, pada penelitian ini ya, kita lihat dulu ya metode penelitian yang digunakannya. Ini adalah artikelnya ya, dari yang tadi disebutkan oleh temannya ya, The Effect of Zinc Supplementation in Adult Patient with Acute Diarrhea. Baik, seumpama kalian tidak bisa mendapatkan full artikelnya ya, beberapa data itu bisa kalian ambil dari abstraknya, karena abstrak itu memuat ringkasan dari penelitian ini ya. Di sini disebutkan bahwa metodenya adalah a double blind randomized control trial ya. Jadi dia menggunakan metode RCT ya, dimana dari dari yang sebelumnya ya, dari pertemuan sebelumnya ya, untuk RCT ya, itu dia masuk level of evidence-nya itu ya, dia masuk di level 1 ya. Ada yang mengkelompokkannya pada level 1 ya. Ada pula yang level of evidence yang tertinggi ya. Kemudian ada pula yang memasukkannya ya pada level yang kedua setelah systematic review yang menggunakan RCT ya. Baik, berarti ini artikel ini ya bisa kita gunakan ya untuk menjawab pertanyaan dari tadi ya, yang menyatakan bahwa apakah zinc itu diperlukan untuk pasien diare pada pasien dewasa ya. Karena disebutkan ya bahwa memang hasilnya itu ini ya. Oke, bahwa dia memang pemberian suplementasi zinc ya bermakna mengurangi durasi diare dan gejala mual serta perbaikan pada segejala gastrointestinal ya. Baik, berarti ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, karena memang level of evidence-nya baik ya, yang tertinggi ya, berada pada level 1 dan level 2. Oke. Selain itu juga kalian bisa menemukan jawaban dari pertanyaan tadi ya. Itu bisa juga dengan melihat guideline-nya, atau bisa juga melihat dari web yang sudah ada di webnya WHO ya. Ini linknya ya, bisa kalian klik nanti. Silakan kalian baca dengan judul Zinc in the Management of Diarrhea. Nah, cuman ini nanti kalian lihat lagi level of evidence-nya ya, termasuk pada level of evidence yang mana ya. Oke. Kemudian tugas 2.2 ya. Tadi pasien PICO-nya adalah P-nya adalah pasien mual muntah pada bayi. Interventionnya adalah antiemetik, komparatifnya tidak ada ya. Kemudian O-nya adalah antiemetik, outcome-nya adalah antiemetik yang sesuai dan aman. Nah, good clinical question-nya tadi adalah antiemetik apa yang sesuai dan aman digunakan untuk mual muntah pada bayi. Tipe pertanyaannya adalah terapi, keyword-nya adalah antiemetic in infant ya. Baik, ini adalah tugas yang dikerjakan oleh teman kalian ya, oleh Yulia Mutiara kalau tidak salah ya. Dia sudah mencantumkan link jurnalnya ya. Hanya saja ya, ketika kita lihat link jurnalnya ini, ternyata judulnya itu adalah identifikasi drug related problem atau DRP pada pasien diare di perawatan anak RSUD Pangkep Sulawesi Selatan oleh Ashikin ya. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu judulnya adalah, pertanyaannya adalah antiemetik ya, pada untuk mual muntah pada bayi. Sedangkan di jurnal ini adalah identifikasi DRP pada diare gitu ya. Jadi dari judulnya saja sudah tidak sesuai sebenarnya ya. Hanya saja ya,
pada pembahasan di hasil analisis data ditunjukkan dengan jelas ini ya, dari hasilnya ini ya, di pembahasannya ketika saya baca ulang ya, di bagian pembahasannya itu dia menyatakan berdasarkan penelitian secara RCT menunjukkan bahwa ondansetron dan domperidone dapat digunakan dalam mengobati anak-anak yang menderita gejala AGE, acute gastroenteritis ya. Keduanya menunjukkan khasiat yang dapat diterima anak-anak serta profil keamanan yang baik ya. Ini oleh Rexupapol 2013 ya. Ternyata harusnya yang kalian cari itu atau yang teman kalian cari ini, bukan judul ini, tapi judul artikel yang dikemukakan oleh Rexupapol 2013. Harusnya ini yang kalian cari karena si peneliti yang identifikasi DRP ini ya, pembahasannya dia ambil dari punyanya Rexupapol 2013 ini dari India ini ya. Nah, mestinya ini yang kalian telusuri nih, jurnalnya, artikelnya si ini yang kalian harusnya telusuri karena dia sudah melakukan penelitian dengan metode RCT yang mana kita tahu metode RCT itu level of evidence-nya itu tinggi ya. Maka saya kemudian menelusuri di daftar pustakanya si Ashikin ini gitu ya. Ternyata setelah saya telusuri di daftar pustakanya itu tidak ada justru tentang si Rexupapol itu ya, tidak ada ternyata dicantumkan di sini ya. Maka mestinya di daftar pustaka ini si Rexupapol tadi dicantumkan, mungkin penelitinya lupa ya. Kemudian akhirnya saya mencoba mencari yang namanya Rexupapol tadi ya, ternyata ada di ini. Yang mana ncbi.nlm.nih.gov ini merupakan sumber pustaka online yang terpercaya ya. Kemudian inilah hasilnya yang saya dapatkan ya. Randomized study of ondansetron versus domperidone in the treatment of children with acute gastroenteritis ya. Justru inilah yang mestinya kalian lakukan critical appraisal dari jurnalnya ini gitu ya. Ini baik. Ini ini dari sumbernya aja sudah sumber terpercaya ya. Kemudian juga metodenya juga dia menggunakan metode RCT ya. Jadi sangat ini level of evidence-nya cukup tinggi. Ini tinggi, termasuk yang tinggi ya. Nah, di sini memang konklusinya adalah ondansetron can be considered a safe comparable alternative to commonly used domperidone in Thai. Jadi di Thailand ya, di Thailand ternyata ini dapat digunakan gitu ya ondansetron, dan dia dibandingkan dengan si domperidone ya untuk mengobati gejala pada gastroenteritis ya. Oke, cuman ini keterbatasannya mungkin ya perlu clinical trial yang lebih besar ya untuk penelitian selanjutnya ya, dimana no adverse effect was observed in any of the two groups ya. Jadi tidak ada efek samping yang dilihat dari hasil penelitiannya ini, bahwa tidak ada efek samping pada kedua kelompok ya. Jadi ini bisa kalian, ini justru yang mestinya kalian lakukan critical appraisal-nya ya. Baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan terima kasih banyak atas tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan pada tugas 1 dan 2 ya. Semuanya sudah saya baca, hanya saja dari yang 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang tadi yang menurut saya hasil tugasnya itu cukup menarik untuk kita jadikan diskusi, bahkan cukup baik sekali karena memang disertai dengan penjelasan. Bahkan dari penjelasannya itu bisa langsung terjawab pertanyaan klinisnya gitu ya. Saya berikan apresiasi bagi teman-teman kalian yang saya cantumkan namanya di sini ya. Baik, jika ada pertanyaan ya silahkan tulis di Google Classroom ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.